untuk yang pertama IVA test ataupun pap smear. Untuk IVA test atau pap smear tadi pilih salah satu ya, tergantung nanti tugas kalian apa. Mungkin soalnya bisa saja soalnya sama, atau mungkin soalnya ada perbedaan sedikit, tetapi nanti di tugasnya dilihat di situ ya, dilihat apakah kalian harus melakukan IVA test ataukah pap smear. Begitu masuk ke dalam, jangan kebalik alat yang akan digunakan untuk pap smear atau alat yang akan digunakan untuk IVA test, jangan tertukar. Kalau langkah awal dari menyiapkan alat, kemudian bimanual, inspeksi pulpa hygiene bimanual itu sama ya, alatnya hanya perbedaannya tadi. Kalau IVA test harus apa yang disiapkan? Berarti kalau IVA itu ya asam asetat. Asam asetat kita butuhnya adalah Lidi Wotten. Lidi Wotten itu yang transport swab seperti ini, ya. Atau kalau misalnya ternyata di situ bukan pakainya transport swab, adanya yang Lidi Wotten yang seperti korek kuping tapi yang panjang, berarti itu yang akan digunakan untuk pemeriksaan IVA test. Nah, pada saat pemeriksaan IVA test setelah bimanual, lepas handscoon-nya kalian nanti gini, kan habis bimanual ya, sambil kita rasakan pada saat kita tekan seperti ini, rasakan ininya apa namanya, bentuk serviknya, ada benjolan atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, karena nanti teraba antara servik yang ininya mulus dengan yang tidak, itu akan teraba. Kemudian ada nyeri tekan atau tidak, sambil kita perhatikan ekspresi pasien. Kemudian pada saat cabut seperti ini, kalian jangan begini, ini itu nanti akan keluar cairan. Kemungkinan ada cairan dari vagina, karena kan di dalam serviks atau di vagina itu nggak kering. Kalau kalian sekarang ngebayangin ya kalian ya udah begini aja Bu, tapi kita begitu tarik langsung nih, langsung ini supaya apa? Kalau ada cairan di dua jari ini, itu langsung ke tangan kita yang di sini. Jadi langsung tutup gini, kemudian lepas, ya, taruh di satunya, lepas, masukkan ke klorin, ya, baskom yang berisi klorin. Kemudian setelah bimanual, kalau kalian belum menyiapkan IVA testnya atau asam asetat belum disiapkan, siapkan sebelum menggunakan handscoon yang kedua. Atau boleh nggak Bu, sebelum handscoon pertama pada saat sebelum bimanual, nggak apa-apa. Tuangkan ke kom, kemudian baru setelah itu pakai handscoon steril lagi. Baru lakukan pemeriksaan menggunakan transport swab atau Lidi Wotten. Ya, lakukan semua area serviks ini harus diolesi asam asetat. Tujuannya apa? Supaya kita tahu nanti hasilnya apakah negatif ataukah positif. Kalau misalnya positif, ternyata ada bercak putih seperti sariawan, di sebelah mana? Kanan, kiri, atas, bawah, sebelah mana gitu ya. Oh, ternyata pada saat sudah diinikan di sebelah kiri arah jarum jam angka 1. Nah, di situ misalnya sudah ada bercak putih seperti sariawan misalnya, berarti kan itu ada epitel putih, artinya IVA testnya positif. Kalau misalnya IVA testnya negatif, berarti dia tidak ada perubahan warna, tidak ada muncul lesi, pokoknya sama seperti yang sebelumnya pada saat kita inspeksi begitu pasang spekulum vagina gitu ya. Nah, baru setelah itu kita bereskan alat. Kalau sudah selesai, ditunggu 1 menit, nanti akan langsung kelihatan. Kalau pap smear itu nggak bisa ditunggu. Jadi pap smear setelah kalian melakukan bimanual, gunakan handscoon steril, kemudian siapkan objek blast, spatula air dan cervical brush. Kalau sudah selesai ini, buang saja ke bengkok. Ya, ini buang ke bengkok, nggak usah di ini lagi, nggak usah di klorin, buang aja di bengkok, karena itu nanti kan langsung dibuang. Kemudian baru setelah itu oleskan ke objek blast atas bawah. Kalau tadi yang pertama spatula aero bawah, berarti cervical brushnya yang atas dan sebaliknya. Langsung semprot
menggunakan alkohol spray. Bu, nanti dilakukan nggak? Lakukan aja, semprot aja, nggak apa-apa gitu ya. Terus baru setelah itu taruh lagi di bak instrumen, kita bereskan, lepaskan spekulum vagina, bereskan pasien. Dan jangan lupa di awal dan di akhir pasien suruh buka celana ketika di awal, di akhir setelah selesai itu pakaikan lagi celananya, termasuk yang AKDR. Jangan sampai Bu silakan naik ke tempat tidur, posisikan pasien dorsal recumbens, posisi litotomi, tapi pasien gak disuruh buka celananya, celana bawahnya. Gimana mau pasang IUD, gimana cara mau melakukan pap smear ataupun IVA test gitu ya. Nah nanti jangan lupa juga, yang biasanya lupa itu celana bagian bawah sama lambung. Biasanya pada lupa gitu ya, jangan dilewat. Itu untuk pap smear dan IVA test. Kemudian pap smear dan IVA test ini ada pulpa hygiene, itu bersih. Jadi ini si kom yang berisi kapas sublimat nggak usah dimasukin ke bak instrumen steril, di luar aja nggak apa-apa. Misalnya menggunakan kom tutup seperti ini, ya udah di luar, karena pertama kan kita menggunakan handscoon bersih, jadi ngambilnya juga ya udah pakai handscoon bersih aja, nggak masalah. Bu, boleh nggak pakai pinset? Boleh, silakan gitu. Nggak pakai pinset juga nggak apa-apa. Yang penting ini adalah teknik untuk di pap smear dan IVA test. Untuk pulpa hygiene-nya, handscoon-nya juga masih bersih. Kecuali yang AKDR atau pemasangan IUD sudah steril, otomatis kalian pulpa hygiene-nya nggak boleh menggunakan tangan. Handscoon sudah handscoon steril, jadi gunakan pinset gitu. Tempatnya di mana Bu? Ya di luar juga nggak masalah sebenarnya. Kan nanti ngambilnya pakai handscoon steril, pinset ada di bak instrumen, ambil aja, langsung pakai tangan. Yang nanti on kan bagian ujungnya saja. Ini kan yang kita pegang tetap steril. Ambil aja misalnya di kom bagian luar, kemudian lakukan pulpa hygiene gitu. Jadi pada saat di AKDR juga nggak apa-apa kalau misalnya kom ininya di luar, karena kan kita sterilnya itu adalah menggunakan pinset ya. Terus nanti saya nggak tahu apakah di AKDR itu nanti harus terpasangnya ke phantom IUD ini atau enggak si AKDR-nya, atau seperti tadi hanya phantom uterusnya saja. Nah nggak tahu, kalau misalnya nanti tidak ada phantom uterus, ternyata hanya ada phantom IUD seperti ini, berarti yang piket itu harus bisa mengambil IUD yang ada di dalam. Yang ujian misalnya Yogana masuk tuh si IUD AKDR-nya masuk, udah kan, tarik kemudian potong dan lain udah selesai. Yang piket misalnya siapa, itu harus ngambil yang si IUD-nya. Nanti pakai aligator yang tadi. Aligator ini yang ini. Nih, kalau ada ini berarti ini fungsinya untuk mengambil IUD. Ini namanya aligator. Jadi pada saat diambil, kalian misalnya ngambil, ya udah ambil, tarik, masuk, ini masuk dulu, terus buka, terus nanti si benang IUD jepit aja, kemudian tarik benang IUD atau si batangnya, gitu ya, langsung ditarik. Kalau jadi pakai keadaan terpasang. Iya, kalau misalnya pada saat ujian praktek ternyata terpasangnya di phantom IUD ini, nggak bisa, gimana cara ngambilnya? Pakai tangan. Jadi kita pakai aligator ini. Tapi kalau misalnya terpasangnya ternyata nanti disediakan phantom uterus yang kotak warna merah itu, ya kan tinggal tarik aja pakai tangan, nggak usah pakai aligator. Karena ini aligator ini sebenarnya memang alat instrumen yang digunakan pada saat petugas kesehatan akan mengambil IUD. IUD-nya udah habis nih 5 tahun, atau misalnya saya mau program hamil lagi karena jarak antara anak pertama atau anak pertama ini sudah usia 7 tahun misalnya. Jadi saya mau program hamil lagi, IUD-nya baru terpasang 2 tahun yang lalu. Berarti kan ini tahun ketiga, cabutnya nanti pakai ini. Gitu, pasang lagi seperti biasa spekulum vagina, kemudian tenakulum, kemudian nanti ambil. Karena kan akan kelihatan benang yang ada di luarnya, ada atau tidak gitu. Cara ngeceknya juga sama. Biasanya kalau harusnya memang USG, tapi biasanya nggak
pasien itu atau ibu-ibu yang terpasang IUD itu nggak dilakukan USG, mereka nggak ngelakuin USG karena kan USG harus bayar. Nah caranya ya dengan cara mengecek, memasukkan jari tangan kita ke dalam, ngecek apakah ada benang atau tidak gitu. Jadi sama seperti ketika PD tapi kita lakukan sendiri. Jadi cek, kemudian rasakan di ujung apakah ada benangnya atau tidak. Karena IUD itu resikonya dia bisa lepas sendiri, apalagi pada saat haid atau misalnya kita angkat beban gitu. Biasanya dia kadang terlepas sendiri, terutama pada saat haid ya. Jadi kalau misalnya nanti yang pikir ternyata nggak ada phantom uterus, terpasang IUD di ini, pakai aja aligator untuk ngambilnya itu, karena nggak bisa kalau kita tangan langsung masuk ke phantom IUD gitu ya. Itu oke, untuk pap smear, IVA test sama AKDR ada yang ditanyakan dulu? Cukup. Nah sekarang misalnya ke konseling. Konseling ini kan hari pertama, hari kedua ya kan. Kalau AKDR dan pap smear ini di hari ketiga, Senin, Selasa. Kalau misalnya nih ada kasus seperti ini, seorang perempuan usia 25 tahun atau perempuan usia 25 tahun P1A0 datang ke puskesmas, berdasarkan hasil atau datang ke puskesmas untuk melakukan pemasangan KB atau untuk melakukan pemasangan KB. Pasien mengatakan tidak mau atau pasien ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tidak berpengaruh terhadap berat badan. Ya, tuh misalnya contoh. Terus hasil pemeriksaan tekanan darah, misalnya ada data penunjang, tekanan darah 110/80 mmHg, frekuensi napas 20 kali per menit, frekuensi nadi misalnya 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius misalnya. Alat kontrasepsi atau misalnya silakan lakukan konseling berdasarkan kasus. Kira-kira apa konseling yang akan kalian lakukan? Kondom. Oke, berarti gini, tanda tadi tidak mau yang berpengaruh terhadap berat badan. Kemudian misalnya tidak mau berpengaruh terhadap berat badan, kemudian mau memberikan jarak antara anak pertama dan anak keduanya nanti. Berarti kita pakai apa? AKDR. Berarti kalian lakukan konselingnya tentang AKDR. Ya, saya nggak tahu nanti tekniknya apakah milih kayak arisan atau seperti apa, saya nggak tahu. Gitu. Apakah memang soalnya sudah terpasang di depan atau seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Karena nanti itu mah tergantung yang membuat soal. Kalau misalnya ternyata dapat soalnya seperti itu, tidak mau mempengaruhi berat badan, kemudian mau memberikan jarak antara anak pertama dengan anak keduanya nanti, berarti AKDR. Berarti lakukan tuh konseling AKDR buka. Nah, yang jadi pasien karena misalnya ternyata dapatnya itu misalnya taruhlah kita pakai arisan misalnya gitu ya, arisan, kemudian kan menjadi probandus akan berperan sebagai ibu yang akan pasang KB, dibaca tuh saya harus ngapain. Oh, kalau yang probandusnya juga harus paham gitu, harus ingat, oh tadi skenario-nya seperti ini. Iya Bu, saya mau pasang KB tapi saya baru punya anak misalnya 1-2 bulan yang lalu, saya mau pakai KB tapi saya mau nggak mau yang meningkatkan berat badan. Kan kata orang katanya ada KB yang bisa mempengaruhi berat badan jadi pada gemuk misalnya gitu ya. Kemudian saya juga pengennya dijarak Bu ya 5 tahun lah misalnya sama anak pertama. Oh iya baik Ibu. Nah langsung buka tuh track si AKDR, langsung dijelaskan tadi pertanyaannya, ngikutin yang ada di belakang sini. Kalau sudah dijelaskan apa itu pil, misalnya apa itu AKDR, terus langkah berikutnya, apakah ibu ingin tahu lebih lanjut atau lebih banyak? Kalau jawabannya iya,
berarti kita buka Buka. lagi yang berikutnya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, maunya Bu, Ibu mau tahu lebih lanjut tentang AKDR atau tentang IUD? Oh enggak Asus misalnya, atau enggak Bu, saya mau yang lain aja. Ibu mau tahu tentang apa? Berarti nggak usah lagi buka lembar baliknya. Kita maunya si pasien ini apa? Misalnya saya mau yang di tangan tuh Bu. Oh susuk berarti, atau implan. Susuk Bu misalnya, berarti kalau pasien bilang susuk kita harus tahu itu adalah implan. Baik Ibu, berarti itu tentang implan ya Bu ya. Kalian buka implan. Jelaskan lagi. Oh ternyata pasien lebih tertarik ke implan, ya udah jelaskan semua yang ada di ABPK ini tentang implan gitu ya. Terus kalau misalnya ada soal seperti ini, seorang ibu usia 42 tahun misalnya ya, seorang ibu usia 42 tahun datang ke puskesmas bersama suami. Pasien mengatakan ingin melakukan pemasangan alat kontrasepsi atau ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil pengkajian, pasien memiliki 5 orang anak. Anak pertama berusia 20 tahun, anak terakhir berusia misalnya 2 bulan. Pasien mengatakan tidak ingin menambah anak, atau misalnya pasien dan suaminya mengatakan atau sepakat tidak ingin memiliki anak lagi karena sudah cukup misalnya ya, dari 5 tadi. Hasil pemeriksaan misalnya tekanan darah 140 per 90 mm Hg, frekuensi napas 20 kali per menit, frekuensi nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Lakukan konseling KB terhadap atau berdasarkan kasus tersebut. Kira-kira konselingnya apa? Fasek atau tubek? Vasektomi ataupun Tubektomi. Jangan hanya perempuannya saja, laki-lakinya juga harus dikasih penjelasan. Kalau perempuannya saja yang datang, berarti kita tanya, Pak, bapaknya juga mau dilakukan pemasangan alat kontrasepsi enggak? Kalau kata pasiennya enggak, ini istri saya aja, berarti kalian jelaskan tentang tubektomi. Ya, jadi kalau harus jelas seperti itu. Nggak mungkin nanti di soal itu misalnya Amel yang lagi maju nih, silakan lakukan konseling KB pil. Nggak mungkin, kasih kasus. Misalnya ada lagi pasien mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mempengaruhi berat badan, kemudian pasien mengatakan takut untuk datang ke pelayanan kesehatan atau misalnya datang ke rumah sakit ataupun puskesmas dipasang alat. Berarti kira-kira apa yang akan dilakukan? Suntik. Kalau kondom nanti pilihannya mungkin lebih tepatnya kalau pasien tidak mau menggunakan alat kontrasepsi atau misalnya pasien ingin menggunakan alat kontrasepsi tapi tidak mau ada efek samping apapun. Kondom. Gitu. Berarti kan bisa jadi kondom. Karena kan bisa pil kalau di saya mah nggak gemuk. Tapi kalau di pasien B Gemuk. minum pil kok gemuk. Terus saya mah nggak mau Bu. Misalnya pasien mengatakan tidak mau menggunakan pil karena takut lupa. Nah berarti kan abaikan pil, tapi misalnya alat kontrasepsi lain yang tidak menimbulkan efek samping atau pasiennya tidak lupa dan lain sebagainya. Kalian harus mikir, oke, akhirnya kasusnya apa nih? Gitu. Jadi nggak akan ada kalimat tugas, kemungkinannya tidak akan ada kalimat lakukan konseling KB AKDR, lakukan konseling KB MAL. Misalnya pasien habis melahirkan 3 hari yang lalu, pasien mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi tapi sedang menyusui.
Berarti kira-kira alat kontrasepsi yang pasien ingin menggunakan Suntik alat juga kontrasepsi alami. Pasien sedang menyusui. Mal. Tapi kalau misalnya pasien sedang melakukan atau pasien baru melahirkan 3 hari yang lalu ingin menggunakan alat kontrasepsi, pasien sedang menyusui bayinya, tapi tidak mau menggunakan alat kontrasepsi alami. Bisa IUD bisa. Bisa IUD. Terus suntik. Bisa suntik. Ya, bisa itu. Atau kalau misalnya, Bu, kan kemungkinan disuntik sama IUD. Jadi yang mana kita pilih? Lihat lagi soalnya apakah ada hasil pengkajian lain. Barangkali misalnya disampaikan tidak mau menggunakan alat atau tidak mau terpasang alat. Berarti kalau seperti itu, atau pasien mengatakan takut kalau harus dimasukkan alat, atau pasien takut kalau harus disuntik. Berarti kalau seperti itu pasien takut disuntik, ya kemungkinan IUD, ADR. Tapi kalau misalnya pasiennya takutnya justru masukkan alat, takut pada saat dilakukan pemasangan alat kontrasepsi, berarti kemungkinan suntik yang harus kalian jelaskan. Jadi silakan nanti lakukan tuh suntik, jelaskan, tanya. Nah, pintar-pintar yang jadi probandus. Ya, yang jadi probandus di KB nanti harus pintar-pintar beracting. Jadi pasien-pasien yang akan melakukan pemasangan alat kontrasepsi gitu. Probandus aku sama kamu. Masa suaminya gitu. Kalau misalnya ada juga misalnya ada seorang perempuan diantar suaminya datang ke puskesmas, pasien mengatakan ingin melakukan pemasangan alat kontrasepsi. Usia pasien misalnya 40 atau 50 tahun. Istrinya misalnya sudah terpasang vasektomi, atau misalnya istrinya sudah menggunakan alat kontrasepsi mantap. Ya. Berarti pasien mengatakan suaminya ingin menggunakan alat kontrasepsi. Berarti apa? Kalau kontrasepsi mantap tuh apa? Vasektomi dan tubektomi. Jadi kalau misalnya ada bahasa kontrasepsi mantap ya berarti vasektomi dan tubektomi. Tapi rata-rata laki-laki jarang yang melakukan pemasangan ini, karena nanti kalau laki-laki terpasang ini dia nggak akan bisa mengeluarkan sperma. Jadi spermanya nggak akan keluar, yang keluar itu air maninya, cairannya. Gitu. Jadi nggak akan tidak akan terjadi pembuahan, meskipun perempuannya tidak menggunakan alat kontrasepsi, karena kan saluran epididymisnya, saluran untuk mengeluarkan sperma dipotong, salurannya diikat. Jadi ya si sperma ini nggak akan keluar, yang keluar itu hanya cairannya saja. Gitu. Ya, termasuk yang tubektomi. Kalau kita kan tuba falopin yang diikat, berarti otomatis apa? Si sel telurnya nggak akan keluar. Gitu. Tetap misalnya bisa berhubungan intim ya bisa, tapi tidak akan hamil. Karena biasanya usianya sudah lanjut, punya hipertensi, kemudian sudah punya anak banyak. Ada anak tapi hanya 1 atau 2, tapi ternyata hipertensi, tekanan darahnya selalu tinggi, usianya sudah 40 sekian, ya udah pasang aja itu tubektomi gitu. Karena memang jumlah anak tidak akan berpengaruh gitu. Ya, jadi kasusnya nanti untuk konseling KB tidak akan ada, kemungkinannya itu tidak akan ada. Langsung lakukan konseling pil KB, lakukan konseling tentang AKDR, lakukan konseling tentang implan, nggak akan ada seperti itu. Kemungkinan kasus yang tadi misalnya yang seperti tadi dijelaskan, silakan lakukan konseling pada pasien berdasarkan kasus tersebut. Ya sudah, silakan kalian berpikir di situ. Paham ya? Paham. Jadi artinya apa? Konseling KB atau alat kontrasepsi yang pil, suntik KB 1 bulan, 3 bulan, AKDR,
kemudian susu. implan, vasektomi, tubektomi, mal, itu kalian harus baca lagi supaya tahu kira-kira saya akan melakukan konseling KB tentang apa berdasarkan kasus. Baca, nggak usah dihafal lah, intinya aja, misalnya pil itu keuntungan kelebihannya apa, suntik 1 bulan 3 bulan apa bedanya apa, kemudian kapan pasien bisa menggunakan suntik 3 bulan, kapan pasien misalnya bisa menggunakan suntik 1 bulan, AKDR apa, implan apa, mal, dan lain-lain gitu. Dibaca lagi itu ya. Ya Bu. Oke.